Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma irfa anna al-bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah Indonesia wa min buldanil muslimin amma. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur alhamdulillah bisa melaksanakan salat asar yang insya Allah memperkokoh keimanan kita, menjauhkan kita dari segala bentuk kemunafikan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang menjadi pertanda keimanan seseorang adalah dia istiqomah melaksanakan 5 waktu, dan sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat asar, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari segala bentuk perbuatan-perbuatan orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini sekaligus menjadi charger dari sekian pekerjaan yang kita kerjakan, dan yang terutama dalam hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Allah. Jadi sholat asar ini mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, berkomunikasi langsung lewat media yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu sholat. Sholat adalah media yang paling utama untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Sang Pemelihara alam semesta, yang memberikan kemanfaatan dan yang memberikan kemudaratan. Maka mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya, menjaga sholat-sholat wajibnya, menjaga sholat-sholat sunnahnya, dan menguatkan, menyempurnakan apa-apa yang menjadi aktivitas kita, karena senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian mari kita bersolawat, menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ada 3 tabiat dasar manusia, sejak dulu sampai hari ini, sampai nanti hari kiamat, tidak akan hilang karena dia tabiat. Tabiat itu sesuatu yang sudah terbawa, terinstal. Siapapun manusia itu, sejak dia dilahirkan, sejak dia diciptakan, sampai dia mati, dan sampai manusia ini berganti-ganti dari satu generasi ke generasi yang lain sampai hari kiamat. Dan sudah sekian banyak penelitian yang terkait dengan human resource, yang berkait langsung dengan manusia, ya, maka membuktikan bahwasanya memang 3 inilah yang menjadi tabiat dasar manusia. Tabiat yang pertama yang dia tidak akan hilang adalah tabiat berkeyakinan. Itu yang disebut di dalam Islam namanya apa? Fitrah. Maka ketika Rasulullah mengatakan setiap yang lahir dalam keadaan fitrah, kemudian Rasul mengatakan kedua orang tuanya lah yang merubah fitrahnya. Apakah sebagai ini kata Rasulullah, apakah sebagai ini kata Rasulullah. Sehingga Islam itu ia fitrah. Fitrah itu ia bawaan dari lahir yang sudah diinstalkan oleh Allah, dan fitrah itu di atas keimanan. Dan ketika Tuhanmu
menciptakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Maka ayat ini sudah menjadi bukti dan telah dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah, ya, bahwasanya manusia itu memang, ya, memiliki apa? Fitrah. Fitrah itu adalah keimanan. Quwwatul i'tiqadi wa tasawwur. Ideologi, keyakinan, ya, akidah kalau bahasa kitanya, kalau bahasa Arabnya al-i'tiqad. Itu sudah menjadi bawaan. Namanya aslul khilqah. Ada khilqah, ada khuluq. Nah, yang pertama yang terkait dengan aslul khilqah, dasar, ya, yaitu manusia itu apa? Cenderung untuk memiliki keyakinan tentang Allah sebagai pencipta, keyakinan tentang manusia sebagai khalifah yang memimpin, yang punya tugas yang sangat mulia. Nah, yang ketiga, ya, yang terkait dengan al-kaun, alam semesta, tempat beraktivitas. Nah, yang keempat tentang kehidupan, yaitu aktivitas itu sendiri. Nah, ketika Allah mengatakan kehidupan ini adalah, ya kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka apapun aktivitas kita, aktivitas itu adalah cerminan dari pemeliharaan terhadap fitrah. Itulah tabiat manusia. Sehingga ketika manusia membangun membangun jati dirinya, maka dia akan punya keyakinan. Maka ketika dia membangun komunitas, maka dia cenderung bagaimana komunitas itu dengan satu pola keyakinan. Dan itu dah tabiat. Yang menjadi masalah hari ini adalah manusia sering tidak jujur dengan tabiatnya sendiri. Dia langgar apa yang menjadi tabiat, apa yang menjadi bawaan. Nah, bagaimana dengan kita yang punya nalar yang diberikan oleh Allah akal ini, ketika kita melanggar sesuatu yang sudah asas, yang melekat pada diri kita, pasti ini suatu hal yang, ya, akan menyebabkan tabrakan-tabrakan dalam kehidupan kita. Nah, inilah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam surat An-Naml misalnya, wa qala Allahu la tattakhidhu ilahain. Allah katakan, ya, dan Allah berfirman. Lihat nih, dalam ayat ini Allah mengatakan wa qala Allah. Padahal ayat Al-Quran itu adalah Allah. Ayat Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah. Tetapi dalam ayat ini kenapa Allah mengatakan dan Allah berfirman? Ada apa dengan ayat ini? Sehingga Allah mengatakan dan Allah berfirman. Padahal cukup Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu misalnya, hai orang-orang yang beriman, atau ya ayyuhan nas misalnya, hai manusia misalnya. Iya kan? Tapi di sini Allah mengatakan terkait dengan tabiat yang pertama ini, memiliki keyakinan ini, Allah mengatakan dan Allah berkata, Allah berfirman, jangan sekali-kali kalian menduakan Allah. La tattakhidhu ilahaini isnaini innama huwa ilahu wahid, ya, fa iyaya farhabun. Sesungguhnya ia hanya Tuhan yang satu, dan kepadaku kalian semuanya akan kembali, pasti kembali. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ibunya, kayaknya ibunya. Nanti dibilang nggak ada ibunya, ada ibunya. Tapi yang manusia aja yang kita sebut, yang jinnya nggak usah kita sebut. Jadi Allah mengatakan apa? Dan Allah berkata, berfirman, janganlah kalian menjadikan dua yang disembah. Karena ilah itu artinya yang disembah, Tuhan yang disembah. Kalian punya keyakinan akan ada yang menciptakan yang patut disembah, maka jangan ada dua Tuhan. Nah,
Nanti kalau panjang waktunya sebenarnya kita bicara nanti tentang ada Tuhan yang tanpa kita sadari kita sembah terus, dan diantaranya Pak, Tuhan hawa nafsu. Dan itu Allah sebut di dalam surah Al-Jasiyah, ya, suatu hal yang unik kata Allah, ya, afaro'aita, kamu akan merasa aneh ketika seseorang menyembah hawa nafsunya. Dan kenyataannya banyak hari ini orang yang menyembah hawa nafsunya. Sehingga apa? Ada dua Tuhan dalam hidupnya, Tuhan Allah yang menciptakan dan Tuhan hawa nafsunya, itu diri sendiri. Maka Allah mengatakan, dan Allah berkata, janganlah kalian menjadikan dua Tuhan, ilahaini itsnaini, tapi sesungguhnya Allah tekankan lagi kan, dia hanya Tuhan yang satu, yang disembah itu hanya satu saja. Karena ketika dia disetarakan dengan yang lain, ketika ada keinginan-keinginan kita dengan yang lain, itu hanya hawa nafsu kita. Maka kalian kalau tidak sadar hari ini, tidak sadar pekan depan, suatu ketika kalian akan sadar, kalian pasti akan kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ya Pak Abu. Ya. Kemudian Allah katakan tentang apa alam semesta dan siapa yang memiliki alam semesta. Walahu ma fis samawati wal ardh, dan semua yang ada di alam semesta ini. Sebut satu persatu. Ini sampai galaksi-galaksinya, sampai bintang-bintang apa semua, matahari, bulan, kemudian bumi ini dengan apa yang ada di bumi ini, sebut semuanya. Walahu ma fis samawati wal ardh, maka semuanya milik Allah. Walahu dinu wasiba. Nah, ini dia yang menandakan fitrah keimanan tadi. Maka Allah katakan terkait dengan seluruh kepemilikan yang ada yang ternyata kalian sembah juga itu, maka agama itu hanya milik Allah selamanya. Wasiba artinya daiman, dawam, sampai hari kiamat, selamanya. Walahu dinu wasiba afa ghairallahi tattaqun. Maka sungguh aneh kemudian kita takut kepada selain Allah, termasuk takut gelapnya. Itu. Nah, ini tabiat yang pertama, tabiat berkeyakinan. Tabiat yang kedua, dari tabiat manusia sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti, silakan diteliti lagi kalau kurang puas, yaitu apa? Tabiat namanya khuluqiyah. Tadi ada yang terkait dengan aslul khilqah, punya keyakinan, dan yang kedua adalah punya akhlak. Nah, ini yang terkait dengan judul kita hari ini. Tapi saya harus kasih mukadimah, karena kalau saya masuk ke judul kita ini bisa jadi debatable. Tapi kalau kita kembali kepada tabiat kita, tidak akan berdebat kita soal ini. Karena apa? Akhlak itu perilaku, sesuatu yang sudah menempel dalam diri manusia, dan asalnya akhlak itu adalah baik. Yang pertama, perilaku manusia ketika dia di alam rahim ibunya, yang tadi kita sebutkan ayatnya, alastu birabbikum, ketika Allah bertanya kepada janin itu, ketika ditiupkan ruh ke dalam janin itu, apa jawaban janin itu? Ketika Allah menyanyikan, apakah aku Tuhanmu? Alastu birabbikum, maka sang janin menyatakan apa? Qalu bala. Kalau udah kalimat bala itu tidak ada lagi yang lain kecuali satu saja, betul ya Allah, hanya Engkau. Itulah akhlak yang paling utama. Akhlak membuat kita ini punya hubungan erat dengan Allah Sang Pencipta. Maka segala upaya untuk memutuskan hubungan kita dengan Allah, itulah akhlak yang paling buruk. Maka dikatakan tabiat yang kedua yang terkait dengan akhlak ini adalah bangunan diri, jati diri seseorang yang memang harus melekat, sebagaimana Allah melekatkan kepada dia sejak dia di alam janin, bahkan di alam ruh, masuk ke alam janin yang nyata yang bisa diteliti, sampai kemudian ke alam dunia, dikasih garansi lagi sampai dia balik. Bayangkan tuh, di janin dikasih garansi, kemudian ketika dia lahir dikasih garansi, dan ketika dia sudah balik pun dikasih garansi untuk bertaubat.
dibuka pintu taubat sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Indah enggak tabiat yang kedua ini? Nah, yang menjadi heran kita hari ini, kenapa kemudian kurikulum yang Allah telah lekatkan dalam diri manusia untuk bangunan diri manusia, tingkah laku manusia, bangunan jati diri dia sehingga dia punya kapasitas. Jadi kalau bicara human resource itu dia akhlak itu. Mau kemana kita bicara tentang human resource, maka yang utama kita masuklah masalah Makanya berani kan para ilmuwan mengatakan eksistensi keberadaan suatu kaum itu terlihat dari akhlak mereka, akhlak pribadinya atau akhlak komunitasnya. Apabila akhlak itu sudah lenyap dari mereka, maka ada mereka sama dengan tidak ada mereka. Innama umamul akhlaqu ma bakiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Itu sudah penelitian empirik. Jadi setiap upaya untuk menjauhkan manusia dari sesuatu yang melekat dalam dirinya, ini melawan kodrat. Makanya silakan nanti dikajilah judul yang dikasih ke saya itu. Ya, mau menghapus ini, mau menghapus itu, yang menghapus akhlak. Kalau intinya niatnya adalah menghapus akhlak ini dari kehidupan sehari-hari kita, berarti kita ini melawan kodrat. Dan bayangkan, kita tidak hanya melawan kodrat kita, menjadikan orang lain melawan kodratnya, dimasukkan ke dalam kurikulum. Ini Masya Allah, ini jarimah, ini kriminal yang paling tinggi adalah kriminal yang memutuskan akhlak seseorang dengan penciptanya. Karena akhlak yang utama adalah akhlak kita dengan pencipta. Ketika kita mendengar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Tiada aktivitas kita ini kecuali ubudiyah kepada Allah. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bertalaki syariatnya, kaifiyatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini banyak pewaris Rasulullah SAW yang disebut dengan ulama. Dulu ada sahabat, generasi terbaik yang hidup di masa Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ada generasi tabi'in yang hidup setelah itu, dan kemudian sekarang disebut dengan ulama. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, innama, sungguh hanya orang-orang yang ulama itulah orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, karena itulah kita penting untuk menjelaskan tabiat manusia ini dan kecenderungan orang, kelompok-kelompok tertentu untuk keluar dari tabiatnya. Ini usaha yang sia-sia sebenarnya, yang justru kemudian menjadikan ini bagian dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Menjauhkan kita dari akhlak kita yang sebenarnya dekat dengan Allah. Jadi kalau kita berbicara akhlak itu harus mengacu kepada kedekatan hubungan seorang dengan Tuhannya. Sehingga kemudian ketika dia merasa dekat dengan Tuhannya, Tuhannya berfirman, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada kaum kerabatmu, berbakti kepada tetanggamu, ya kan? Ini kan luar biasa. Kenapa? Kedekatan orang dengan Allah. Maka setiap perintah Tuhannya akan dia laksanakan dengan penuh. Sami'na wa ata'na. Nah ini yang kemudian kita sebut dengan apa? Orang yang punya mental spiritual yang bagus, yaitu orang yang punya akhlak yang mulia. Dan akhlak ini, mohon maaf, bagi banyak ulama ini berbeda dengan karakter. Akhlak ini masuk di dalamnya karakter, sesuatu yang sudah dibawa lahir dan sesuatu yang bisa diupayakan. Akhlak itu bisa diikhtiarkan, sehingga tidak bisa dikatakan nah, ini sudah menjadi akhlak saya, ya, pemalas misalnya. Tidak bisa begitu. Sudah menjadi akhlak saya nggak jujur, nggak bisa, karena itu bisa dilatihkan. Sebagaimana dia menjadi fitrah, maka dia bisa dilatihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sebenarnya tidak hanya sekedar kurikulum akhlak itu, tetapi akhlak itu ada cerminan dari setiap aktivitas. Dan cerminan dari setiap aktivitas itu adalah nampak ubudiyahnya kepada Allah. Nampak seluruh apa yang dia pelajari itu ada dasar syariatnya dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apapun bakat manusia, Allah telah menciptakan setiap manusia dengan keunikan
bakatnya masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati, dalam surah Al-Isra dijelaskan. Tapi semua bakat yang unik yang dimiliki oleh masing-masing manusia itu harus mengarahkan manusia itu kepada apa? Akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia, santun dia dengan manusia, santun dia dengan binatang, santun dengan lingkungan. Itulah inti daripada akhlak itu. Bahkan bukan sekedar kurikulum bagi satu mata pelajaran, tapi kurikulum kehidupan. Maka jangan sampai dipersempit. Mana akhlak itu sekedar mungkin transfer ke knowledge, ilmu diambil, tapi tidak kemudian menjadi sikap. Makanya kan seorang ulama itu kalau mengijazah muridnya, tidak sekedar ilmu itu sudah dipahami oleh muridnya, tapi kemudian muridnya ini mengamalkan nggak ilmu itu dalam kehidupan dia. Nampak nggak cerminan dari ilmu itu dalam aktivitasnya sehari-hari? Dia bertambah tawadu, dia ajarkan kepada banyak orang, ya, pengorbanan yang luar biasa. Dan sekarang ini kita masuk dalam masa-masa kita memang dilatih untuk berkorban. Makanya namanya Idul Adha, bagian dari puncak daripada aktivitas kita yang melahirkan pengorbanan. Karena pengorbanan itu kan dia sudah bukan hal yang biasa. Dikatakan berkorban, dia bukan levelnya level biasa, tapi naik levelnya. Contoh, perintah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika dia hanya baru sebatas melaksanakan yang wajib, yang perintah yang wajib, maka dia belum dikatakan dia berkorban. Dia baru menjaga fitrahnya atau kembali kepada fitrahnya. Dikatakan berkorban ketika dia melaksanakan perkara-perkara yang dianjurkan, sunnah. Makanya orang-orang yang memelihara yang sunnah setelah dia memelihara yang wajib, itu disebut dengan apa? Orang yang berkorban. Sehingga makomnya orang-orang seperti ini disebut dengan apa? Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nggak bisa seorang dikatakan ya naik makomnya kemudian nggak ada amal-amal sunnahnya, nggak ada pengorbanan, nggak bisa. Makanya lihat kan, berbeda antara puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan kembali ke fitrah dengan menyembelih hewan kurban yang hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Sunnah muakkadah, nggak sampai ke level wajib ala jumhuril ulama. Disitulah kemudian kita baru sadar kita ini punya tabiat. Yang kedua, akhlak. Ketika kita tahu akhlak kita dengan Allah, maka kita tidak sekedar memelihara yang diperintahkan yang wajib, tapi kemudian kita juga menaikkan derajat kita melaksanakan yang sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ya, perintah itu ada dua kan, perintah yang ketika ditinggalkan berdosa, ada perintah yang diberikan toleransi ketika dia ditinggalkan, yaitu yang sunnah. Tapi masalahnya adalah ya, kita tidak dihitung kepada orang-orang yang berkorban. Bahkan untuk belajar berkorban ini butuh waktu yang panjang. 30 hari di bulan Ramadan ditambah berapa? 70 hari lebih kurang di bulan setelah Ramadan sampai kepada 10 Zulhijjah. Kalau kita mau hitung nih dari sisi waktunya kan, itu mah lihat, ini akhlak diajarkan dan teknisnya terlihat. Jadi tidak sekedar teori Islam itu, tapi teknisnya. Oh iya, dianjurkan puasa sunnah setelah Ramadan, dianjurkan kemudian tetap qiyamul lail setelah Ramadan, dianjurkan tetap berinfak sedekah di bulan di luar Ramadan, dianjurkan tetap berbuat baik, berusaha semaksimal mungkin, ya, fokus dengan kebaikan, tidak pernah bosan dengan kebaikan setiap hari, setiap saat, kepada siapapun, kepada orang tua, dan tidak hanya kepada yang hidup, kepada yang sudah meninggal pun ada akhlak. Maka kalau kurikulum akhlak ini dihilangkan, dilenyapkan, sesuatu yang sudah menempel dalam diri kita dilenyapkan, apa yang mau dikuras lagi? Habis, dikuliti kita ini, Masya Allah. Ini tinggal tunggu, ya kan, apa namanya, azabnya Allah. Ini masalahnya tajrid saja. Tajrid itu apa? Allah kasih waktu untuk dia kembali nggak ke jalan Allah Subhanahu. Istidraj. Karena sayangnya Allah ini lebih luas daripada kemarahannya Allah. Ini orang melanggar hukum Allah,
hilangkan ini sesuatu yang jadi tabiatnya, tapi Allah kasih dia apa? Waktu, tenggang, toleransi. Karena Allah sayang sama dia. Karena Allah itu menginginkan, asalnya, dasarnya Allah itu menginginkan hambanya masuk surga semuanya. Wallahu, ya, dikatakan dalam Al-Quran, ya, Allah suka seseorang itu masuk surga. Bahkan ketika seorang yang kafir, apa kata Allah? Ketika dia kembali ke jalan Allah, maka Allah hapuskan yang telah berlalu. Bahkan ketika seorang, ya, munafik, yang sudah jelas-jelas munafik itu masuk ke dalam neraka yang ganas sekali, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tapi apa kata Allah setelah itu? Kalau mereka ini kembali ke jalan Allah, punya akhlak dia, yaitu apa? Menyembah Allah, dia hilangkan, ya, dia minta maaf kepada yang telah berlalu, maka kami ampunkan yang telah berlalu. Lihat kasih sayang Allah. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah itu mudah sekali untuk mengampunkan dosa-dosa seorang, semuanya tanpa terkecuali. Itulah keteladanan, contoh yang diberikan oleh Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sehingga manusia ini punya akhlak. Yang akhlak itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri. Maka jangan sampai kita jauhkan akhlak itu dari diri kita. Karena wabina'un nafs, dia bangunan diri. Ada ideologi dasar kokoh, fondasi, tapi ada bangunan yang nampak, namanya akhlak diri. Tapi ada yang ketiga. Nah ini karena waktu kita sangat sempit sekali sebenarnya, ya, bisa nanti kita perpanjang lah. Nah, bangunan yang ketiga, tabiat yang ketiga dari tabiat manusia itu apa? Tabiat berserikat, bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Karena itu ada namanya syariah. Ada tadi akhlak, ada tadi keyakinan. Tabiat yang pertama berkeyakinan, ada yang kedua tabiat berakhlak, dan yang ketiga orang berkumpul harus ada aturan main dalam lingkup kecil, orang per orang, dalam lingkup yang lebih besar, orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, atau suatu komunitas yang lebih besar yang disebut dengan negara, berbangsa, bernegara, atau masyarakat dunia. Maka di situ ada namanya apa? Syariah, aturan, tabiat untuk bersyariat. Dan tiada yang sempurna aturannya kecuali aturan Allah. Maka dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ya, masyarakat dunia, world citizen atau mungkin Indonesian citizen dan lain sebagainya, kita punya tabiat, yaitu apa? Menegakkan norma-norma yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia. Dan kita tidak bisa menggaransi kecuali akhlak itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang langsung ditalakikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan malaikat Jibril. Dan itulah yang kita dapatkan hari ini dari hasil talaki kita dengan guru-guru kita, yang guru-guru kita sampai kemudian sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ada hari ini berbicara tentang akidah, blok, mantapnya luar biasa. Bicara tentang syariat, ini begini, ini halal, ini tidak halal, ini boleh, ini nggak boleh, tapi dia lupa tabiat, akhlak. Dia maki orang sana sini, dia persalahkan orang sana sini. Mau orang tuh sakit hati, tidak sakit hati, hantam sana, hantam sini. Nah, ini lupa kita. Ada tiga tabiat yang dasar. Tabiat punya keyakinan, yang kedua tabiat berakhlak, dan tabiat apa? Punya aturan main. Karena kita ini tidak hidup sendiri, ya, kita hidup dengan apa? Orang lain. Ada berlainan jenis, ya, kemudian ada orang lain berlain ras, suku, ya. Maka disinilah kita baru tahu tentang karakteristik Islam. Dan yang membuat Islam ini menjadi apa namanya sekarang ini idaman hari ini, itu kenapa? Islam ini berasal dari Allah, sumbernya Rabbani, Allah Subhanahu. Yang kedua, Islam itu karakteristiknya Allah ini yang realistis. Yang ketiga, tidak bersabar prinsip yang keseimbangan tawazun antara intelektual, antara kemudian emosional, ya, dengan apa namanya spiritual. Ada tawazun dalam kehidupan itu. Ada urusan pribadi, ada urusan keluarga, ada urusan masyarakat, ya, ada urusan tempat kita kerja, macam-macam kan. Itu yang kita tahu. Jadi ada organisme dari Allah, ada yang kedua
Dan banyak beberapa karakteristik yang insya Allah nanti pada yang lain kita bahas, dan mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita dapatkan hari ini dalam urusan dunia kita, dan insya Allah juga dalam urusan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.